Pengantar teknologi game. Game. Apa itu game? Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik. Merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu adanya kepuasan batin. Bermain game juga merupakan salah satu sebagai sarana pembelajaran. Sejarah perkembangan game dibagi menjadi 7. Pertama, generasi pertama konsol game permainan video berlangsung dari tahun 1972 hingga 1977, rilis dari Magnavox Odyssey. Ketika Pongstar, produsen konsol, meninggalkan pasar secara massal karena pengenalan dan keberhasilan mikroprosesor berbasis konsol. Dalam sejarah komputer dan video game, generasi kedua biasa disebut sebagai era 8 bit atau kurang lebih era 4 bit. Dimulai pada tahun 1976 dengan merilis Fairchild Channel V dan Radovan 1292 Advanced Programmable Video System. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1983 dengan dipasarkannya Japan Family Computer atau lebih dikenal dengan nama Famicom. Kemudian dikenal sebagai Nintendo Entertainment System di seluruh dunia. Generasi keempat atau biasa disebut dengan era 16 bit. Pada generasi ini, NES mendapatkan sambutan hangat di seluruh dunia. Dan sebuah perusahaan bernama Sega mencoba menyaingi Nintendo. Pada tahun 1988, Sega merilis konsol next generation mereka, Sega Mega Drive, yang dikenal dengan Sega Genesis. Generasi kelima atau disebut juga dengan era konsol 32 bit, di mana konsol game yang paling populer pada generasi ini adalah Sony PlayStation. Generasi ke-6 ditandai dengan munculnya konsol-konsol next generation dari masing-masing perusahaan seperti Sony, Sega, Nintendo, serta munculnya satu lagi konsol game baru yang diluncurkan oleh Microsoft yang diberi nama Xbox. Generasi ke-7 dikarenakan semakin canggihnya teknologi di bidang teknologi, maka kemudian 3 perusahaan konsol terbesar seperti Sony, Nintendo, dan Microsoft mengeluarkan kembali konsol next generation mereka yang terbaru. Sony mengeluarkan konsol next generation yang diberi nama PlayStation 3, lalu Nintendo dengan nama Nintendo Wii, kemudian Microsoft dengan Xbox 360. Contoh bisnis dalam game. Gambar berikut adalah contoh bisnis dalam game di game online Ragnarok. Di game Ragnarok menawarkan 3 buah donasi dengan seharga 50.000, 100.000, dan 250.000. Perbedaannya adalah jika kita membayar yang 50.000, kita mendapatkan battle manual sebanyak 10, bubble gum sebanyak 10, blue potion sebanyak 15, Marcella fruit sebanyak 10, cool summer outfit sebanyak 2, bancuhan Imperial Vest sebanyak 2, life insurance sebanyak 2, serta kostum Benny selama 14 hari. Sedangkan jika kita membayar yang 100.000, kita mendapatkan battle manual sebanyak 20, bubble gum sebanyak 20, full summer outfit sebanyak 4, life insurance sebanyak 5, muffler sebanyak 1,
shoes sebanyak 1, serta kostum Berry 30 hari dan kostum Filir Wings selama 14 hari. Dan jika kita membayar yang 250.000, kita mendapat Imperium 1, Masquerade 1, Battle Manual 45, Bubblegum 45, Cool Summer Outfit 10, kostum Bandit Kiss selama 30 hari, kostum Ruda Wings selama 30 hari, kostum Ice-Wing Earl selama 14 hari. Aspek bisnis dalam dunia game. Yang pertama, modal awal. Dalam memulai bisnis game, tentu kita memerlukan sebuah tim dengan keahlian di bidangnya masing-masing, seperti game designer, programmer, ilustrator, translator, dan lain-lain. Yang kedua, biaya operasional. Inilah poin yang bicara tentang uang. Mengapa kita memerlukan uang? Tentu kita memerlukan uang. Uang diperlukan untuk biaya peralatan kerja, modal awal, hingga pemasaran. Yang ketiga, keuntungan. Setelah mengetahui tentang modal dasar serta biaya operasional, maka mulailah bisnis berjalan. Mulai dari sini, kita bisa memperhitungkan apakah bisnis ini mempunyai keuntungan jika dijalankan terus-menerus, atau sebaliknya, jika dijalankan terus-menerus semakin menimbulkan kebangkrutan. Alangkah baiknya jika kita menghentikan bisnis ini dan melakukan introspeksi kesalahan. Yang keempat, masa depan bisnis. Aspek ini akan mengkaji lebih komprehensif mengenai masa depan bisnis Anda. Jangan sampai kita tahu bahwa bisnis game yang Anda geluti adalah bisnis game musiman. Namun, perencanaannya yang diterapkan adalah untuk bisnis game yang permanen. 3D Engine dan Scan Graph. Aplikasi untuk membuat game. Pertama, GameMaker. GameMaker adalah sebuah game engine yang bisa membantu Anda membuat sebuah game komputer tanpa menggunakan codingan yang banyak dengan bahasa pemrograman. Dengan GameMaker, Anda dapat membuat game 2D, 3D, atau multiplayer. Dan Anda juga mempunyai hak penuh terhadap game yang Anda buat. Yang kedua, Ogre, Object Oriented Graphic Rendering Engine, merupakan suatu engine berobjek oriented dan fleksibel terhadap 3D. Direpresentasikan dengan bahasa C++, serta dirancang lebih mudah dan intuitif bagi pengembang untuk menghasilkan aplikasi yang menggunakan hardware berakselerasi 3D. Kelas library pada Ogre menggunakan Direct3D dan OpenGL, serta menyediakan sebuah interface berbasis objek kelas dunia dan tingkat tinggi. Ogre merupakan rendering engine dan khusus menangani vektor dan matriks kelas serta memory handling. Yang ketiga, Unity 3D. Apa itu Unity 3D? Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat komputer,
gadget Android, iPhone, PlayStation 3, bahkan Xbox sekalipun. Unity adalah sebuah tools yang terintegrasi untuk membuat sebuah game. Selanjutnya, processing. Processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Desain skenario, script, storyboard, game komputer. Desain skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dasar untuk pembuatan film adalah skenario, maka dasar untuk membuat game adalah desain dokumen, atau lebih mudahnya disebut skenario game. Skenario game adalah langkah awal dalam membuat sebuah game. Dengan skenario game dapat mempermudah kita menyelesaikan game yang akan kita buat. Skenario game adalah sebuah cerita khusus yang melatar belakangi kejadian-kejadian di dalam sebuah game. Script. Apa itu script? Script adalah semacam bahasa pemrograman dalam tingkat kesulitan yang lebih rendah. Tanpa aplikasi hasil kompilasi interpreter, script biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks. Hasil script digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu sendiri. Storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan kita bangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga sebagai visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shoot by shoot yang biasa disebut dengan istilah scan. Storyboard sekarang lebih banyak digunakan untuk membuat kerangka pembuatan website dan proyek media interaktif lainnya, seperti iklan, film pendek, games, dan juga media pembelajaran interaktif ketika dalam tahap perancangan atau desain. AI, atau biasa disebut juga dengan kecerdasan buatan pada game. AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti manusia, dan komputer dimungkinkan untuk dapat berpikir. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin, layaknya manusia. Peranan kecerdasan buatan dalam hal interaksi pemain dengan permainan adalah pada penggunaan interaksi yang bersifat alami, yaitu yang biasa digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia.
Pengertian AI menurut beberapa ahli. H.A. Simon tahun 1987. Kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandang manusia adalah cerdas. Rich and Knight tahun 1991. Kecerdasan buatan AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ensiklopedia Britannica. Kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Decision making. Apa itu decision making? Decision making adalah serangkaian algoritma yang dirancang dengan memasukkan beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil oleh suatu aplikasi. Pada game ini, decision making memberikan kemampuan suatu karakter untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Decision making dilakukan dengan cara menentukan satu pilihan dari list yang sudah dibuat pada algoritma yang dirancang. Decision tree. Apa itu decision tree? Decision tree atau pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami. Finite State Machine atau FSM. Apa itu Finite State Machine? Finite State Machine adalah bahasa formal dapat dipandang sebagai entitas abstrak, yaitu sekumpulan string-string simbol alfabet tertentu. Namun, bahasa juga dapat dipandang sebagai entitas-entitas abstrak yang dapat dikenali atau dibangkitkan melalui suatu mesin komputasi. Mesin yang dapat mengenal bahasa kelas ini adalah Finite State Machine. Rule-based system. Rule-based system dikatakan sebagai sistem yang digunakan sebagai cara untuk menyimpan dan memanipulasi pengetahuan untuk diwujudkan dalam suatu informasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Berbagai aplikasi dapat dihasilkan dari konsep ini. Misalnya aplikasi dalam bidang medis. Pada bidang medis, salah satunya adalah aplikasi yang dapat membantu seorang dokter dalam mengidentifikasikan suatu permasalahan kesehatan berdasarkan gejala yang telah diketahui. Pathfinding. Apa itu pathfinding? Pathfinding adalah proses pencarian path tercepat dari titik asal
ke titik tujuan dengan menghindari berbagai halangan sepanjang path yang ditempuh. Metode pathfinding sering kali dijumpai pada game yang bergenre strategi, di mana kita sebagai user menunjuk satu karakter untuk digerakkan ke lokasi tertentu dengan cara mengklik lokasi yang akan dituju. Waypoints. Apa itu waypoints? Waypoints adalah titik acuan atau kumpulan koordinat yang digunakan untuk keperluan navigasi untuk mengidentifikasi sebuah titik di peta. Koordinat-koordinat itu biasanya menyertakan longitude, latitude, dan kadang altitude untuk keperluan navigasi di udara. Algoritma searching. Apa itu algoritma searching? Algoritma A merupakan yang sering digunakan pada game yang menggunakan metode pathfinding. Pada algoritma ini akan menyelesaikan dengan cara membuang langkah yang tidak perlu dengan mempertimbangkan bahwa langkah yang dibuang dipastikan tidak mencapai solusi yang diinginkan. Algoritma ini dipilih karena sangat mudah untuk diimplementasikan dan sangat efisien. Algoritma Dijkstra's adalah sebuah algoritma rakus yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot sisi yang bernilai tak negatif. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.